sekalian, selamat pagi, dan kita bersyukur pada Tuhan kalau kita hari ini bisa bersama-sama dengan rekan-rekan yang dari Hong Kong, dan bisa bersama-sama dengan kita hari ini untuk belajar bersama-sama akan firman Tuhan, dan kita juga bersama-sama untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat. Dan kita bersyukur kepada Tuhan di dalam hari ini, khususnya di Jakarta, DKI Jakarta, seluruh gereja di DKI Jakarta harus menjalankan akan ibadah secara online. Maka tidak diperbolehkan ada ibadah secara tatap muka. Tetapi kita melihat juga di daerah Tangerang, Banten masih diperbolehkan untuk gereja bertatap muka. Maka untuk DKI Jakarta hari ini kita melihat bagaimana seluruh gereja mengadakan ibadah secara online. Dan begitu juga dengan kita, khususnya yang ada di China dan di Hong Kong, yang hari ini kita melihat kondisi yang juga belum memungkinkan untuk mengadakan kebaktian secara tatap muka, maka hari ini kita bersyukur kita masih bisa untuk mengadakan kebaktian pada hari ini melalui online. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan kiranya Tuhan yang pakai akan ibadah online pada hari ini, kiranya firman Tuhan juga dapat didengar dan juga dapat diimani dan juga dapat untuk menguatkan kita semua melakukan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Maka saya sekarang akan mengajak saudara sekalian untuk membuka bagian yang sudah kita gumulkan selama 4 kali pertemuan atau 5 kali pertemuan di dalam kebaktian online kita. Dan saya mengajak saudara untuk membuka kembali di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Ya, di dalam Yohanes pasal 14, dan hari ini kita akan membaca dari ayat 8 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakan ayat pertama sampai ayat yang ke-7, lalu ayat yang ke-8 saya mengajak saudara sekalian untuk membacakan ayat 8 sampai ayat yang ke-17. Ya. Maka kita akan sama-sama, saya membacakan ayat 1 sampai ayat 7, lalu saudara membacakan ayat 8 sampai kepada ayat yang ke-17. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga dapat mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Ayat 8 sama-sama. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Dan jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu yang mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu.
Sekian pembacaan akan firman Tuhan hari ini. Dan mari kita sama-sama tunduk kepala, kita bersama-sama berdoa. Kita memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang memakai setiap pembahasan kita hari ini, kiranya Tuhan yang juga berfirman bagi setiap kita semua. Mari kita sama-sama mengambil sikap berdoa, dan mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih ya Tuhan, kalau Tuhan yang masih memberikan kesempatan kami pada hari ini, untuk kami tetap dapat untuk mendengar firman, dan kami dapat merenungkan firman, dan kami dapat belajar akan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami juga dapat dengan setia menjalankan apa yang benar di dalam-Mu, dan kami juga bisa merenungkan akan apa yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami, dan memberikan akan keberanian untuk kami memberitakan kepada setiap orang yang belum kenal Tuhan, akan apa yang menjadi bagian yang Tuhan mau kami pelajari. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan, menyerahkan semuanya dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita sudah melihat di dalam Yohanes 14, kita melihat Tuhan Yesus berkata kepada para murid, yaitu janganlah engkau gelisah hatimu, janganlah engkau kecil hatimu, tetapi percayalah kepada Allah dan juga percayalah kepadaku. Maka ini adalah satu kalimat perintah yang Tuhan perintahkan kepada para murid. Situasi bisa berubah, situasi bisa berkecamuk, tetapi perintah Tuhan tidak boleh tidak didengar. Perintah Tuhan tidak boleh tidak dilaksanakan. Karena perintah Tuhan adalah melampaui setiap situasi-situasi yang pernah ada di dalam hidup manusia. Dan waktu Yesus berkata, aku akan pergi. Dan waktu itu murid-murid Yesus mengalami akan kegelisahan hati yang begitu berkecamuk. Karena 3 tahun sudah mengikut Yesus. 3 tahun bergantung total kepada Yesus. Tapi pada saat Yesus mau pergi, maka disitulah murid-murid merasa tidak ada pegangan. Tidak ada prinsip yang bisa membuat mereka aman. Sehingga disitulah kegelisahan hati. Berkecamuk luar biasa. Sehingga akhirnya mereka kehilangan kepercayaan yang total kepada Tuhan. Sehingga Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, dan percayalah kepadaku. Dan saya sudah membahas ini berkali-kali tentang satu hal, kenapa harus percaya kepada Allah. Kenapa juga harus percaya kepada Yesus Kristus. Dan kita melihat percaya kepada Allah, karena dialah yang memberikan akan seluruh kehidupan ini, dan seluruh kehidupan ini adalah berasal dari Dia, dan untuk Dia, dan bagi Dia. Segala kemuliaan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Maka itulah kenapa kita melihat segala sesuatunya ini adalah satu hal bagaimana setiap kita perlu untuk belajar bagaimana kepercayaan kepada Allah dan juga kepercayaan kepada Yesus Kristus adalah satu kepercayaan yang mampu memberikan akan satu kekuatan melewati setiap apa yang menggelisahkan. Maka Yesus juga berkata, percayalah kepada Bapa, percayalah kepada Allah, tapi juga percayalah kepadaku. Pertanyaan adalah kenapa harus percaya kepada Yesus? Kenapa tidak percaya kepada banyaknya pendiri-pendiri agama atau para filsuf-filsuf maupun juga para orang-orang pintar, para cendekiawan dan sebagainya? Kenapa harus Yesus yang harus dipercaya sebagai satu-satunya? Bukan akan Socrates di dalam budaya Greka atau Lao Tzu di dalam budaya Chinese. Maka kita melihat Yesus menjadi satu-satunya yang berani berkata, percayalah kepadaku secara total. Kenapa? Karena Yesus juga menyatakan, akulah satu-satunya jalan, akulah satu-satunya kebenaran, dan akulah satu-satunya hidup yang kekal, di mana tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Maka inilah satu ucapan kontroversial yang tidak pernah diucapkan oleh pendiri agama manapun. Maka kita melihat orang paling agung di seluruh dunia, tidak pernah ada yang mengatakan, akulah jalan untuk kamu dapat sampai kepada Allah Bapa. Akulah kebenaran yang dapat membawa kita mengenal kehendak Tuhan. Dan akulah hidup kekal yang menjamin setelah kematian. Maka ada life after death yang memberikan jaminan bagaimana kita dapat bersukacita dan memuji Tuhan. Karena setelah kematian, kita berada di tempat di mana rumah Bapa berada. Maka inilah satu-satunya yang dapat membawa kita keluar dari setiap kegelisahan. Dan itulah mengapa kepercayaan kepada Allah dan kepercayaan kepada Yesus Kristus adalah kepercayaan yang satu-satunya
untuk dapat memberikan pengertian bagaimana kita hidup di dalam dunia ini. Kita bukan hanya hidup untuk dunia, tapi kita hidup sebagai anak Tuhan di dalam dunia, dan kita percaya setelah dunia sudah melepaskan kita, maka disitulah kita akan kembali kepada tempat di mana rumah Bapa berada. Maka kita bukan hanya hidup hanya untuk dunia ini, tapi kita juga hidup untuk kekekalan. Dan kekekalan, kita berada di mana? Maka kekekalan ada di mana Tuhan berada. Dan disitulah Tuhan menjamin, aku pergi ke sana, aku akan menyediakan tempat bagimu, dan aku akan datang kembali, dan aku akan menyediakan, membawa engkau pergi ke sana. Ini adalah satu janji Tuhan. Satu janji Tuhan yang tidak pernah dijanjikan oleh siapapun. Kalaupun ada yang menjanjikan, itu adalah di dalam kelompok ekstremis dari Islam yang mengajarkan tentang satu hal, lakukan apa yang namanya jihad. Lakukan jihad, maka kamu akan bertemu dengan 72 bidadari. Maka 72 bidadari akan menjemput engkau dan akan menyambut engkau dan mengadakan akan satu hal di mana kehidupan penuh dengan keintiman dengan 72 bidadari. Maka itu hanya untuk para pria. Apakah juga untuk wanita? Bidadara 72 orang? Tidak pernah ada catatan. Maka kalau waktu dicatat, kenapa harus 72 bidadari untuk para pria? Sedangkan wanita hanya setia kepada satu dan tidak boleh yang lain. Kenapa? Karena imam hanya satu, sedangkan bidadari itu banyak. Maka ini menjadi pengertian yang sangat timpang luar biasa. Dan kita juga melihat begitu banyak hal yang dipercaya oleh para ekstremis, itu bukan dari Al-Quran. Tapi konsep-konsep yang ditulis khususnya dari para ekstremis-ekstremis itu adalah berasal dari hadits-hadits yang ditulis oleh orang yang bukan dari kebenaran. Maka sudah itu hanya tulisan dari guru-guru yang sebenarnya mengabsolutkan akan setiap apa yang dia pikir, apa yang dia rasa, dan yang dia inginkan. Sehingga mereka mengatakan, mau lakukan jihad, itu sebuah perbuatan mulia. Dan perbuatan mulia itu akan memberikan pelampiasan yang kekal melalui 72 bidadari. Dan juga dengan setiap apa, pada saat kamu berani membunuh dirimu, kamu pasang bom, lalu kamu meledakkan dirimu, maka pada waktu itu juga kamu akan masuk surga. Maka itulah kenapa banyak orang bodoh secara rohani. Mereka pasang bom, mereka ledakkan diri. Mereka berani melakukan itu. Kenapa? Karena mereka percaya waktu bom itu meledak. Dan jiwanya itu waktu dia mati, seketika dia mati. Maka disitulah dia sudah langsung masuk surga. Maka itulah kenapa banyak orang-orang beragama yang tidak memperhatikan akan apa yang dituliskan oleh kitab suci dengan benar, sehingga akhirnya kita melihat banyak orang melakukan kebodohan-kebodohan. Kenapa? Karena setiap kebodohan-kebodohan itu adalah berasal dari satu hasrat, ingin masuk surga. Tapi dengan masuk surga, pakai cara yang paling instan, yaitu bunuh diri supaya masuk surga. Bunuh diri supaya bisa memperoleh pelampiasan nafsu yang paling banyak. Maka itu adalah satu ajaran yang salah dan tidak sesuai dengan kebenaran. Maka itulah kenapa kita harus percaya pada saat Yesus mengatakan, percayalah kepada Bapa dan percayalah kepadaku, itulah kunci untuk engkau dapat keluar dari setiap kegelisahan yang ada. Maka Yesus berkata, aku akan pergi menyediakan tempat bagimu, dan aku akan datang kembali dan akan membawa engkau pergi ke sana. Karena di mana aku berada, kamu berada. Di sini Yesus memberikan janji akan satu hal, di mana orang percaya tidak akan lonely. Orang percaya tidak akan menderita secara kekal. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan tempat bagi orang percaya di rumah Bapa. Maka disitulah kemarin saya sudah mengatakan, mau cicil apartemen di rumah Bapa, kagak mungkin. Mau melunasi apartemen di rumah Bapa, juga tidak mungkin. Karena kita semua tidak sanggup untuk bisa memiliki tempat di sana. Tetapi Yesus pergi ke sana. Dia menyediakan tempat bagi kita yang tidak layak terima tempat itu. Lalu akhirnya saudara dan saya,
untuk bisa dijemput pergi ke sana, itu adalah sebuah privilege yang besar. Maka saudara, waktu itu saya lihat di TV, ada satu orang miskin luar biasa yang biasanya tinggal di pinggir sungai. Karena banjir terus dan akhirnya dia harus pindah terus. Tapi dia tidak punya tempat lain. Maka dia akhirnya tetap tinggal di pinggir sungai. Sampai satu kali kita melihat di dalam pemerintahan Gubernur Jakarta Ahok, maka dia dipindahkan ke Marunda. Dan pada saat dia terima sebuah tempat di situ, dengan biaya yang sangat murah, dengan harga 5.000 per hari. Dan waktu dia membuka akan pintu di mana dia tinggal, dia nangis luar biasa. Kenapa dia nangis? Karena dia tidak pernah tinggal di rumah susun yang begitu lengkap. Waktu dia buka pintu, sudah ada yang namanya kulkas, sudah ada yang namanya kompor, maka sudah ada LPG, dan sudah ada tempat tidur. Maka ini adalah satu hal, sampai daster pun disiapkan. Dan waktu itu, di dalam TV itu, digambarkan dia langsung menangis, dan dia mengatakan, aku tidak layak terima akan rumah susun seperti ini. Saya nggak layak bisa terima untuk saya tinggal dengan membayar hanya 5.000 untuk satu hari di rumah susun tersebut. Saudara, ini menjadi satu gambaran ketidaklayakan, merasa tidak layak masuk ke rumah susun. Mungkin kalau saudara pergi ke rumah susun itu, saudara akan anggap rumah susun itu biasa-biasa saja. Tetapi saudara, waktu kita melihat orang yang tinggal di bantaran sungai, lalu akhirnya pindah ke situ, dan di TV itu, di dalam acara itu, digambarkan dia ternangis dan dia merasa sangat-sangat tidak layak masuk ke situ. Saudara, waktu saya melihat di dalam bagian di dalam scene itu, saya mengingat kita bagaimana nantinya, waktu kita sudah waktunya tiba kita di dunia ini, kita meninggal, ada life after death. Maka di saat kita diizinkan Tuhan untuk masuk ke surga, kita diizinkan Tuhan untuk masuk ke rumah Bapa, dan Tuhan berjanji menyediakan tempat bagi kita. Maka pertanyaannya, reaksi apa yang muncul di dalam hidup saudara? Apa yang menjadi ekspresi saudara waktu saudara bisa masuk di rumah Bapa? Bagaimana ekspresi saudara sudah diterima oleh Tuhan Allah? Saya yakin dan percaya kita pasti memiliki akan satu pertanyaan. Siapakah kami sehingga kami bisa masuk ke rumah Bapa? Siapakah kami? Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi saya, dan bukan hanya sekedar itu. Tuhan Yesus menjemput kita dan membawa kita pergi ke sana. Siapakah saudara dan saya? Maka saya percaya saudara, ekspresi yang ada di dalam apartemen di Marunda, itu menjadi rumah susun di Marunda, itu menjadi akan satu gambaran reaksi jujur. Bagaimana kita seharusnya juga adalah orang-orang yang waktu berada di rumah Bapa pun, di mana Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Kita nggak sanggup bayar, kita nggak sanggup untuk manage, kita nggak sanggup untuk memiliki akan satu hal untuk menjaga seluruhnya dengan kekuatan kita. Lalu Tuhan berkata, datanglah. Maka sudah adalah sebuah respon yang sangat-sangat membuat kita gentar untuk kita bisa diterima oleh Tuhan Allah. Tetapi saudara, kita melihat pertanyaan yang pertama muncul dalam pembacaan kita adalah Thomas. Thomas berkata, Tuhan, kami tidak tahu kemana kamu pergi. Bagaimana kami bisa tahu engkau ada di mana? Engkau tidak pernah memberitahukan destinasimu, kamu akan pergi kemana. Maka bagaimana kami bisa mengikuti engkau? Bagaimana kami bisa untuk berada di tempat di mana engkau berada? Maka saudara, Thomas adalah seorang yang sangat logis. Thomas adalah seorang yang sangat pintar. Dan Thomas adalah seorang yang tidak sembarangan untuk percaya. Maka saudara, dia bisa kita kenal sebagai seorang yang from reason to faith. Sebelum dia beriman, dia tidak sembarangan beriman. Sebelum dia percaya, dia tidak sembarangan percaya. Tapi dia perlu logika yang benar untuk bisa mempercayai segala sesuatu. Maka dia berkata, bagaimana mungkin kami tahu kemana engkau pergi? Bagaimana mungkin kami tahu destinasi mana yang akan kami pergi? Maka saudara, ini adalah satu pemikiran from logic to faith. Dari pemikiran untuk menuju kepada iman. Bagaimana menemukan akan logika untuk bisa sampai untuk mengerti iman. Nah, pertanyaannya adalah,
bagaimana kita mempercayai Tuhan, bagaimana kita mempercayai setiap firman. Saudara, inilah sesuatu yang kita lihat manusia seringkali mempercayai iman melalui logika, sehingga logika-logika mereka itu menjadi penentu di dalam segala sesuatu, termasuk untuk menentukan bagaimana dia beriman. From logic to faith, from reason to faith. Itu seringkali yang dilakukan oleh manusia. Maka manusia seringkali bilang, kalau iman Kristen tidak masuk saya punya otak, maka saya nggak boleh terima iman Kristen. Pertanyaannya, berarti iman Kristen apakah hanya seterbatas otak kita? Kalau saudara punya otak nggak bisa mengerti iman Kristen, maka saudara berkata bahwa saudara tolak iman Kristen. Berarti orang Kristen atau iman Kristen, apakah hanya sebatas otak kita sehingga kita bisa mempercayainya? Kita percaya bahwa orang mau mencari Tuhan, nggak bisa dengan kekuatannya sendiri. Orang mencari Tuhan, nggak bisa dengan logikanya sendiri. Manusia mencari Tuhan, nggak bisa dengan from experience to faith. Saudara, yang tadi saya mengatakan from reason to faith. Dari pikiran mencoba untuk beriman. Kedua, Thomas juga melakukan hal yang kedua, yaitu from experience to faith. Melalui pengalaman, baru dia bisa beriman. Kalau dia tidak mengalami, dia nggak bisa untuk beriman. Dan Thomas melakukan itu pada saat apa? Pada saat Yesus bangkit. Lalu Yesus menampakkan diri kepada para murid. Dan waktu itu Thomas tidak bisa mengerti dan tidak bisa mengenali apakah betul dia adalah Yesus yang sesungguhnya yang menampakkan diri di depan dia. Maka dia akhirnya berkata apa? Kalau kau betul-betul adalah Yesus, izinkan aku untuk memasukkan tanganku ke bekas lukamu. Ke bekas lukamu. Maka kalau aku bisa memasukkan tanganku ke bekas lukamu yang ada di lambungmu, yang ada di tanganmu, maka aku baru akan percaya. Maka disitulah pada saat Thomas memasukkan tangannya kepada bekas luka yang ada pada lambungnya dan juga pada tangan dari Yesus Kristus, maka disitulah Thomas langsung menangis dan dia percaya kepada Tuhan. Maka level manusia hanyalah sebatas from reason to faith. Dan juga kita melihat apa yang bisa dilakukan oleh manusia hanyalah from experience to faith. Mengalami sesuatu, maka disitulah dia baru bisa percaya kepada Tuhan. Tetapi saudara, kita melihat Yesus mengajarkan, percayalah kepadaku, percayalah kepada Allah, jangan gelisah hatimu. Itu adalah satu statement yang mengajarkan kita bukan mengerti secara from reason to faith. Bukan untuk mengajarkan kita untuk mengerti from experience to faith, tetapi justru mengajarkan kita adalah untuk mengerti akan satu pemahaman, yaitu from faith to faith. Adalah dari iman kepada iman. Dari iman memimpin kepada iman. Yaitu Tuhan yang memberikan anugerah iman kepada kita, dan anugerah iman itu memimpin kita untuk beriman kepada Tuhan. Maka saudara, itulah yang menjadi pengajaran iman kekristenan. Itu kenapa Yesus waktu berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup yang kekal, maka pada saat Yesus mengatakan itu adalah satu hal, orang boleh suka, boleh nggak suka. Tetapi itu adalah kebenaran yang sejati, yang ditujukan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Maka itulah menjadi satu hal yang percaya, itu bukan karena kehebatan pemikirannya, yang percaya bukan karena kehebatan secara intuisinya, tapi justru adalah percaya karena iman dianugerahkan. Sehingga setiap kita yang menerima anugerah Tuhan itu, kita bisa untuk menikmati setiap anugerah itu dan merasa tidak layak di atas anugerah itu. Dan kita bisa melihat bagaimana kebesaran pekerjaannya terjadi dalam hidup kita masing-masing. Maka Thomas waktu dia berkata bahwa kami tidak tahu kemana engkau pergi. Maka Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup yang kekal. Tidak seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa hanya melalui aku. Maka itulah satu statement yang sangat indah yang diutarakan oleh Yesus Kristus untuk membawa setiap para murid untuk melihat Yesus penentu bagaimana engkau gelisah atau tidak. Yesus menjadi penentu engkau tetap beriman atau tidak. Yesus menjadi penentu
engkau tetap melaksanakan akan setiap pengikutanmu kepada Tuhan atau tidak. Maka saudara, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan kita membaca tadi dari ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Di situ saudara mengajak saudara untuk melihat mengikut Yesus dengan cara yang sangat kontroversial, yaitu from faith to faith. Maka pertanyaannya, apa yang bisa menjadi sebuah kekuatan bagi kita waktu kita mengikut Yesus? Jadi waktu kita mengikut Yesus yang macam seperti itu, dengan kita mengikut Yesus yang sangat kontroversial seperti itu, dengan Yesus yang berani berkata, jangan gelisah, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Waktu Yesus dengan statement yang sangat kontroversial mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup, dan seorang pun dapat sampai kepada Bapa jika dia melalui aku. Dengan begitu kontroversialnya Yesus menyatakan hal seperti itu. Bagaimana kita dengan yakin dapat mengikut Yesus yang kontroversial itu? Maka saudara, saya akan mengajak saudara untuk melihat 3 bagian. Mengajak saudara untuk melihat 3 poin yang kita akan gumulkan pada hari ini. Dan saya sangat mengharapkan kita semua bisa belajar dari 3 poin ini untuk kita lebih yakin lagi untuk mengikut Yesus. Untuk kita lebih yakin lagi, untuk kita percaya kepada Yesus. Dan kita lebih yakin lagi untuk tidak gelisah hati menghadapi setiap tantangan-tantangan yang ada dalam zaman kita ini. Dan khususnya dalam konteks hari ini adalah kita melihat akan coronavirus yang begitu mendunia secara global, membuat akan kepanikan yang luar biasa. Dan bagaimana kita sebagai orang percaya tetap beriman kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, dan juga tetap untuk tidak gelisah, tapi kita senantiasa bergantung kepada Tuhan. Maka saudara, kita melihat beberapa hal. Dan poin pertama, saya mengajak saudara melihat di dalam ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Kita lihat kembali di dalam Yohanes pasal 14, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Saya minta satu rekan kita bacain. Saya minta untuk Genta. Genta bisa bacain, Genta dari Hong Kong, untuk bisa membacakan ayat 8 sampai 11. Saya akan buka mute-nya. Atau saudara Genta bisa buka mute-nya, lalu bacain ayat 8 sampai 11. Yohanes 14. Ya. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu pada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah mengenal aku, ia tidak melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayalah engkau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tapi Bapa yang diam dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku setidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ya, di sini kita melihat bagaimana Yesus waktu mengatakan akan percayalah kepadaku di situ. Tentu saja kita melihat pada saat Yesus mengatakan ini. Ini adalah satu statement yang sangat-sangat kontroversial. Tapi pertanyaannya adalah pada saat kita sebagai pengikut Kristus, dan khususnya dalam konteks saat itu adalah salah satu muridnya yaitu Filipus, waktu mendengar statement itu, apakah setiap murid yang ada di situ sudah bisa mengerti akan apa yang dimaksud dengan Yesus, dengan apa, bagaimana, dan seharusnya untuk kita melihat untuk setiap murid-murid bisa mempercayai bahwa Allah Bapa dan Yesus adalah satu. Maka saudara, kalau kita melihat orang yang mengikut Yesus, orang yang mengikuti perintah Yesus yang kontroversial itu, sebenarnya kita diberikan akan satu privilege untuk apa? Yang pertama, poin ini, ayat 8-11, yaitu kita menerima the greater knowledge of God. Justru waktu kita mengikut Yesus, kita lebih dapat memperoleh pengetahuan yang lebih hebat lagi. Pengetahuan yang lebih besar lagi, pengetahuan yang lebih benar lagi, pengetahuan yang lebih kekal lagi di dalam hidup kita semua.
Selama ini kita mengikut Yesus Kristus, seringkali kita menganggap saya sudah cukup beriman, saya sudah cukup tahu tentang Tuhan. Tapi justru waktu Yesus mengatakan akan apa yang menjadi hikmat bijaksananya kepada murid-murid Yesus. Saya percaya Filipus, waktu dia bertanya, "Show us the Father." Tunjukkan kepada saya Tuhan itu siapa. Tunjukkan kepada saya Allah Bapa ada di mana. Maka kami baru akan satisfy, baru kami akan yakin, baru kami akan menjadi orang yang memiliki sebuah ketenangan jiwa. Saudara, pertanyaan Filipus adalah pertanyaan menunjukkan bahwa mempercayai Tuhan itu tidak gampang. Mempercayai Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah. Dan mempercayai Tuhan, setiap perkataannya yang kontroversial itu tidak menjamin untuk setiap orang yang mendengarnya langsung klik di dalam pikiran, langsung klik di dalam hati, dan langsung klik di dalam kelakuan. Maka saudara, Yesus memberikan akan satu penjelasan yang memberikan muatan knowledge yang lebih hebat daripada sebelumnya. Mengatakan bahwa ketahuilah bahwa aku dan dia, aku dan Bapa adalah satu. Anyone who has seen me has seen the Father. Barang siapa yang sudah melihat aku, maka dia telah melihat Bapa. Ini adalah pengetahuan doktrin yang melampaui reason, melampaui akan experience, dan melampaui setiap belief yang pernah ada di dalam dunia ini. Maka kita melihat bagaimana orang yang paling pintar sekalipun tidak mudah untuk bisa mengenal Yesus. Orang yang paling punya pengalaman sereligius apapun tidak mungkin bisa percaya kepada Yesus jika tidak memiliki akan satu hal, mereka melihat kepada apa yang benar. Maka saudara, Yesus berkata, anyone who has seen me, they has seen the Father. Barang siapa yang melihat aku, maka mereka telah melihat Bapa. Nah, pertanyaannya, waktu Yesus mengatakan itu perkataan yang sangat-sangat kontroversial. Karena tidak ada seorang pun yang berani berkata, aku dan Bapa itu satu. Di zaman itu, kalau Yesus waktu berkata kepada orang-orang ahli Farisi, kepada ahli-ahli Taurat, bahwa aku dan Bapa adalah satu, itu sudah cari mati. Itu sudah dirajam batu. Dan itu sudah menjadi satu pemurtatan, dan itu sudah menjadi sebuah kesesatan, karena Yesus berani mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Di dalam zaman itu, Yesus hanya dimengerti sebagai manusia. Hanya dimengerti sebagai nabi, hanya dimengerti sebagai seorang guru, hanya dimengerti sebagai seorang rohaniawan. Tapi tidak ada yang berani berkata Yesus adalah Tuhan. Kalaupun yang berani berkata Yesus adalah Tuhan, itu adalah para murid Yesus. Tapi para murid Yesus pun, kalau kita melihat Thomas maupun Filipus, waktu dia memanggil nama Yesus, mereka memanggil kata Tuhan. Tapi Tuhan yang dia ucapkan tidak sama dengan Tuhan yang benar satu-satunya. Kenapa? Karena dia memanggil Tuhan tapi dengan sebuah pertanyaan. Dia memanggil Tuhan tetapi tidak taat secara total kepada Tuhan itu sendiri. Dan dia memanggil nama Tuhan tapi hatinya tidak sinkron dengan mulutnya, tidak sinkron dengan pikirannya, tidak sinkron dengan kelakuannya. Maka saudara, Yesus waktu mengatakan itu sewaktu-waktu Yesus bisa dianggap sebagai pengajar sesat. Tetapi justru Yesus waktu mengatakan, anyone who has seen me has seen the Father. Maka ini adalah satu hal di mana kita melihat apa yang dikatakan oleh Yesus. Ini ada bukti. Ada satu bukti yang menyatakan bagaimana barang siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Yaitu apa? Yaitu pada saat kita melihat Yesus, waktu dia dibaptiskan, di situ Allah Bapa, langit terbuka, dan dia mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan itu adalah satu perkataan yang sangat sakral, yang diucapkan kepada Yesus Kristus. Dan seekor burung merpati turun, melambangkan Roh Kudus turun. Dan kita melihat itulah satu kejadian, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus berada dalam satu skin yang sama.
Dan ini menunjukkan akan satu hal, bagaimana Allah Tritunggal bukan doktrin buatan manusia. Allah Tritunggal bukan doktrin ciptaan manusia. Dan Allah Tritunggal bukan doktrin rekaan manusia. Kemarin ada saudara kita, Deborah, yang menjadi PIC dari IG, dari Amerika Aman. Terima akan satu hal respon dari satu quote yang saya tulis, di mana saya menuliskan akan satu kalimat, yaitu apa yang terjadi di dunia ini, khususnya di dalam setiap apa yang menjadi hal yang global emergency, justru seharusnya membuat orang Kristen memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dan waktu saya mengatakan itu dan akan dijadikan sebuah quote di situ, ada satu orang mengatakan, tahukah engkau orang Kristen, tahukah engkau bahwa agamamu itu agama rekaan? Tahukah engkau bahwa agamamu itulah agama bikinan manusia? Lalu terakhirnya dituliskan, semoga engkau menemukan agama yang benar. Kamu menemukan Tuhan yang benar. Saya secara pribadi sudah banyak dicaci maki. Secara pribadi sudah banyak menerima banyak hal. Tapi saya percaya waktu Yesus mengatakan, anyone who has seen me has seen the Father, saya percaya waktu itu pasti banyak orang yang pingin bunuh Yesus, dan pingin maki Yesus, dan ingin untuk menghujat Yesus. Kenapa? Siapakah engkau Yesus? Sehingga engkau berani berkata, anyone who has seen me has seen the Father. Maka saudara, kalimat itu adalah kalimat yang sangat kontroversial. Dan kalimat yang kontroversial itu justru adalah kalimat yang tidak pernah diucapkan oleh siapapun di dalam setiap sejarah. Maka inilah satu kalimat yang butuh iman yang besar untuk menerimanya. Butuh kelapang dadaan untuk menerimanya. Tapi bukan itu saja. Butuh kerohanian yang rendah hati menerima seluruh apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Maka waktu Yesus berkata, anyone who has seen me has seen the Father. Maka pertanyaannya, who is Christ? Siapakah Kristus itu? Kenapa dia berani berkata bahwa siapapun yang melihat aku, dia melihat Bapa? Siapakah engkau? Siapakah Kristus? Maka saya akan mengajak kita membuka dua bagian. Dan saya mengajak saudara membuka dalam dua bagian. Saya minta Livia bacain Kolose pasal 1 ayat 15. Livia membacakan Kolose pasal 1 ayat 15. Livia, bisa saya nyalakan mute-nya? Kolose 1 ayat 15. Livia ada di situ? Sebentar kok, lagi online. Oke, ya. Kolose pasal 1 ayat 15. Sudah ketemu? Kolose 1, 15. Udah? Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Oke. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Maka he is visible. Dikatakan bahwa dia tidak kelihatan. Dia gambar Allah yang tidak rusak. Jadi kalau kita melihat di dalam ciptaan Allah, Adam itu adalah sebenarnya adalah Mesias, tapi kita mengatakan dia bukanlah yang terbenar. Kenapa? Karena sebenarnya Adam dicipta tidak jatuh dalam dosa. Seharusnya dia dicipta, maka dia tidak pernah untuk bisa melakukan dosa. Tapi justru kita melihat justru Adam jatuh dalam dosa. Sehingga Yesus Kristus waktu datang, dia adalah Adam kedua. Dan dia menjadi pengharapan bagi dunia. Dia adalah pengharapan bagi yang berdosa. Maka kita melihat sebenarnya Adam dicipta
di dalam satu fase yang sangat indah. Kenapa? Karena dia dicipta tanpa dosa. Tetapi kita melihat justru waktu manusia jatuh dalam dosa, tidak ada seorang pun yang bisa menyelesaikan masalah ini. Maka kita melihat Yesus adalah gambar Allah yang datang ke dalam dunia. Dia gambar Allah yang datang ke dalam dunia, dan dia adalah gambar Allah yang dikatakan tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Kenapa dikatakan lebih utama? Kenapa dikatakan lebih daripada yang diciptakan? Karena dia adalah ciptaan yang paling Adam adalah ciptaan. Tapi kita melihat Yesus bukan ciptaan. Tapi Yesus adalah Allah yang turun ke dalam dunia, inkarnasi. Sehingga apa? Waktu dia inkarnasi, datang ke dalam dunia, maka disitulah Allah, gambar Allah, tetap ada pada dirinya. Maka kita percaya di dalam teologi reform, Yesus waktu ada dalam dunia, dia datang sebagai Allah yang rela turun dalam dunia. Maka disitu kata inkarnasi menjadi penting. Dan bukannya inkarnasi saja, tetapi juga di sini menggambarkan Yesus waktu ada di dalam dunia, dia apakah hanya manusia 100%? Jawabannya tidak. Yesus adalah manusia 100%, tapi dia juga adalah Allah 100%. Kalau gitu, kalau kita bisa katakan, kalau dia adalah 100% Allah, dan dia 100% manusia, maka seharusnya dia bisa menyelesaikan setiap masalah-masalah kehidupannya dia dengan mudah. Dia Allah kok. Kenapa dia kok tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah di mana misalnya dia dicobai oleh iblis, pada saat dia disalibkan, pada saat dia bergumul di Getsemani, seharusnya semua bisa dihindari. Nggak perlu disalibkan. Dia bisa untuk melepaskan diri semuanya itu. Yes, kita tahu bahwa dia adalah Allah yang punya kedaulatan untuk bisa menghancurkan kuasa kegelapan dengan seketika. Tapi kita juga tahu bahwa di dalam kenapa Yesus dalam dunia, gambar Allah itu kenapa harus turun dalam dunia? Karena ada rencana kekal Allah yang Tuhan mau nyatakan. Yaitu apa? Yaitu menyatakan bahwa kebobrokan manusia tidak mungkin dapat mematahkan Kristus. Kebobrokan manusia tidak mungkin dapat mengalahkan akan Yesus yang adalah anak Allah itu. Dan kita melihat justru melalui peristiwa Kalvari, kita melihat kejahatan manusia untuk menghukum Yesus di atas kayu salib. Itu menunjukkan kebobrokan, kejahatan, dan kebinalan dari manusia berdosa. Tapi justru kita melihat, disitulah Yesus bangkit dari kematian. Dan disitulah Yesus mengatakan bahwa, akulah jalan kebenaran dan hidup yang kekal. Dan kita melihat bagaimana sungguh-sungguh dia bangkit dari kematian, sungguh-sungguh dia naik ke surga, dan kita menanti Yesus datang kedua kali. Dan ini adalah satu hal, bagaimana Yesus Kristus adalah sungguh-sungguh gambar Allah. Dia bukan, memang secara teologi dikatakan, Yesus adalah Adam kedua. Tapi ada perbedaan yang kualitatif antara Adam dengan Yesus. Yaitu Adam adalah ciptaan Allah. Sedangkan siapa yang namanya Yesus, dia adalah Allah sendiri yang turun ke dalam dunia, inkarnasi. Maka kita tidak bisa mengatakan bahwa Yesus dengan Adam sama. Tidak. Justru kita melihat Yesus lebih kualitasnya lebih tinggi. Karena dia adalah Allah sendiri yang turun dalam dunia. Maka waktu Yesus berkata, anyone who has seen me has seen the Father, maka pertanyaannya, siapakah engkau? Sehingga engkau berani berkata seperti itu. Maka Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan yang ada dalam dunia. Maka disitulah menggambarkan, memang Yesus punya otoritas untuk berkata seperti itu. Pendeta Daniel tidak punya hak untuk berkata, anyone who has seen me has seen the Father. Siapapun pendeta dalam dunia ini, tidak ada seorang pun yang berani berkata, anyone who seen them has seen the Father. Maka saudara, ini menjadi satu hal. Hanya Yesus Kristus satu-satunya yang berhak dan memiliki akan otoritas berkata, anyone who has seen me has seen the Father. Kenapa? Karena Yesus adalah Tuhan. Dan dia datang ke dalam dunia menjadi manusia. Itu karena Tuhan yang memiliki rencana kekal untuk membawa manusia kembali kepada Tuhan.
maka dia adalah gambar Allah yang sempurna, yang ada dalam dunia, yang tidak tercacati oleh dosa, dan dia yang memberikan pengharapan kepada kita. Kedua, kita membuka dalam Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga. Dan saya ingin Ishak dari Xiamen bisa bacakan. Ibrani pasal 1 ayat 3. Ishak Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga. Coba buka mute-nya dan bacain untuk saya. Kuis lagi kuisi kok. Oh iya, kamu bacain deh kalau gitu. Ibrani pasal 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ya, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan sekali lagi gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, dia duduk sebelah kanan Allah yang maha besar di tempat yang tinggi. Saudara, di sini menunjukkan the complete knowledge about God. Akhirnya kita tahu Yesus bukan sembarangan guru, dia bukan sembarangan gambar Allah, tapi dia juga adalah yang memiliki tempat yang sangat spesial. Yaitu apa? Yaitu dia adalah Allah yang memiliki tempat di sebelah kanan Allah Bapa. Ini menunjukkan the same authority, the complete authority, di mana kita melihat Yesus memang berhak berkata bahwa anyone who has seen me has seen the Father. Maka disinilah menjadi the exact knowledge yang memimpin saudara dan saya untuk yakin, untuk percaya bahwa Yesus bukan sembarangan pengajaran. Yesus bukan sembarangan guru. Dia bukan sembarangan akan menyatakan sebuah statement meskipun terkesan kontroversial. Tapi justru kita melihat mengikut Yesus, mengikuti setiap firman-Nya yang kontroversial itu, justru menunjukkan kepada kita bahwa mengikut Yesus, kita diberikan kesempatan untuk menerima the greater knowledge, menerima pengetahuan yang jauh lebih besar daripada setiap pengetahuan yang pernah ada dalam dunia ini. Maka ini saya percaya saudara adalah saya percaya mahasiswa-mahasiswa dan juga setiap saudara yang sudah bekerja dan sebagainya, saya percaya saudara punya knowledge. Saya percaya saudara sudah punya S1, S2, S3, atau saudara sudah punya pengalaman kerja dan sebagainya. Semua itu adalah sesuatu yang baik untuk saudara. Saudara memiliki knowledge, tapi saudara percayalah, setiap knowledge saudara memang bisa memberikan akan satu kemapanan di dalam dunia ini. Tapi knowledge yang pernah ada dalam hidup saudara semua tidak akan pernah membawa saudara kembali kepada surga. Tidak mungkin setiap pengetahuan saudara dapat membawa engkau kembali kepada Allah Bapa. Maka saudara boleh baca banyak buku, saudara boleh baca banyak akan kitab suci, saudara boleh baca akan begitu banyak akan pengetahuan-pengetahuan yang ada seluruh dunia ini. Tetapi kita melihat hanya satu-satunya the greater knowledge yang dapat membuat saudara melihat dengan berani, melihat dengan jaminan untuk saudara percaya. Itu satu-satunya adalah di saat Yesus berkata, anyone who has seen me has seen the Father. Dan itulah kenapa Yesus adalah satu-satunya yang memberikan the greater knowledge to the people. Sehingga setiap kita tidak perlu gelisah. Kita tidak perlu takut. Kita percaya kepada Allah. Kita percaya kepada Kristus. Dan kita hadapi setiap tantangan-tantangan yang ada. Saudara, coronavirus sudah berkembang sampai begitu globalnya. Maka bagaimana orang Kristen seharusnya untuk melakukan sesuatu? Bagaimana kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita sudah menerima iman, kita sudah menerima akan setiap apa yang sudah Tuhan anugerahkan. Maka bagaimana kita berguna bagi orang lain? Bagaimana kita do something for others? Maka saudara, itulah kenapa melalui kesempatan ini, mari kita sebagai orang percaya, yang percaya kepada Yesus, untuk tidak gelisah, maka jadilah orang yang tidak gelisah
dan menghibur dan menguatkan orang-orang yang sedang gelisah. Waktu kita adalah orang yang percaya dan kita melihat banyak orang yang goncang imannya, maka mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan supaya saya bisa menjadi saksi kebesaran Tuhan untuk apa? Menjadi saksi kebesaran Tuhan untuk saya memberikan kekuatan kepada orang-orang lain. Memohon Tuhan menguatkan mereka. Memohon Tuhan memimpin kita semua menjadi saksi kebesaran Tuhan. Maka saudara, kita percaya kejadian coronavirus ini memang memberikan banyak kesulitan bagi kita, tapi juga memberikan satu keyakinan kepada kita, yaitu apa? Ini pun menguji iman kita. Ini pun menguji dedikasi hidup kita. Ini pun menguji komitmen kita. Dan ini pun menguji seberapa kita mau berkorban bagi Dia. Maka poin yang pertama, mengikut Yesus, mengikuti perintah yang kontroversial itu, apa yang dapat memberikan keyakinan kepada kita? Blessing apa? Berkat apa yang saya terima di saat saya mengikut Yesus? Pertama adalah saudara dan saya, kita menerima the greater knowledge, the true knowledge yang Tuhan berikan kepada kita melalui Yesus Kristus. Kedua, saudara, yaitu ayat 12 sampai 14. Saya ingin saudara sekalian bisa bacain, saya minta Wida bisa bacain ayat 12, 13, dan 14. Silakan dibaca, mute-nya bisa dinyalakan. Yohanes 14, 12 sampai 14 ya, Pak. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya, saudara, kalau bagian ayat 8-11 kita percaya bahwa dengan kita mengikut Yesus, kita menerima the greater knowledge from Christ untuk kita bisa mempercayai, kita bisa yakin, dan kita bisa melakukan sesuatu dengan yakin karena itu adalah karena Tuhan yang sudah memberikan iman kepada kita, memberikan knowledge kepada kita, dan memberikan akan gerakan kepada kita. Kedua, kita percaya, kita sebagai orang percaya, kita pada saat mengikut Yesus, kita mengikuti akan kontroversialnya setiap firman yang Yesus ajarkan. Kita diajarkan untuk melihat bukan sekedar the greater knowledge, tapi kedua adalah the greater works, yaitu adalah pekerjaan-pekerjaannya yang ajaib, di mana kita melihat setiap kita bisa melihat pekerjaan-pekerjaannya, dan bukan hanya sekedar melihat saja, tapi kita pun yang barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, dan bahkan lebih besar. Saudara, ini satu kalimat yang mengajarkan kita bahwa orang percaya justru adalah orang yang dapat bukan hanya sekedar melihat the greater knowledge, tapi melihat the greater works of God. Melihat pekerjaan Tuhan yang besar itu ada pada pelayanan saudara dan saya. Saudara, tentu saja ini bukan sesuatu yang berarti kita kalau percaya Tuhan langsung kita bisa menjadi orang yang sangat-sangat menjadi dewa atau menjadi Tuhan sendiri atau menjadi akan satu orang yang menerima kuasa lalu akhirnya kita mengklaim bahwa aku adalah orang yang powerful dan sebagainya. Tidak. Tapi justru kita melihat saudara dan saya, barang siapa yang percaya kepada Tuhan, kita juga akan melakukan apa yang Tuhan lakukan, dan bahkan lebih besar dari apa yang Tuhan lakukan. Ini luar biasa loh. Lebih besar, bahkan lebih besar daripada pelayanan Yesus. Lebih besar dari pelayanan para rasul. Bahkan lebih besar dari pelayanan para nabi. Saudara, ini sesuatu kalimat yang sangat tricky. Kenapa? Percaya Yesus kita bisa punya akan kuasa yang diberikan oleh Tuhan, kita bisa melakukan pekerjaannya, bahkan lebih besar dari Yesus. Waduh, saudara.
Kalau kita bandingkan, saudara, memang seperti pendeta Stephen Tong, dia bisa khotbah di Manado 60.000 orang. Itu satu hal yang lebih besar dari pekerjaan Yesus. Waktu Billy Graham khotbah di Korea, berkhotbah kepada jutaan orang, 1 juta orang. Dan kita melihat begitu banyak hal yang dilakukan oleh para hamba Tuhan kali ini. Kita melihat Billy Graham, kita melihat pendeta Stephen Tong, adalah satu hal yang memang lebih besar daripada Yesus. Yesus nggak pernah khotbah 1 juta orang. Yesus nggak pernah khotbah 60.000 orang. Dan saudara, betul-betul adalah satu hal, barang siapa percaya kepada Yesus, maka engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada yang aku lakukan. Tapi sudah pertanyaannya adalah, kalau kita mengikut Tuhan dengan harapan seperti itu, berarti saudara sudah dapat iming-iming. Oh, saya percaya Tuhan. Maka misalnya, gambarkan kalau kita di depan ini, ada sosis di depan. Dan akhirnya kita yang ngantuk tiba-tiba melihat sosis di depan, langsung kita buka mata, dan akhirnya kita terus berjalan. Misalnya saya jarang olahraga, gitu ya. Wah, kalau misalnya saya jarang olahraga, lalu tiba-tiba diberikan satu hal. Kalau kamu mau olahraga, kalau kamu mau putar lapangan 5 kali, saya kasih kamu 100.000. Saya mungkin akan termotivasi dan apa. Oke, 5 kali nggak apa-apa, capek-capek nggak apa-apa. Yang penting dapat 100.000. Saya dulu pernah 1 kali, waktu saya sekolah di SMA, kalau nggak salah. Saya punya nilai itu jeblok luar biasa. Tiba-tiba koko saya itu mengatakan, kalau kamu dapat rapatmu nilainya baik, 5 besar, saya kasih kamu 75.000. Itu pernah koko saya mengatakan itu. Akhirnya saya belajar baik-baik. Demi 70.000, kurang ya. Seharusnya 750.000 gitu ya. Cuma 75.000, tapi saya bilang, oke, coba. Dan akhirnya lumayan, dapat 1 kali saya. Dapat 1 kali, akhirnya koko saya kasih 75.000 kepada saya. Dan sebenarnya dibilang-bilang, oh saya rajin, kenapa? Sudah diiming-imingin. Saya diimingin 75.000. Dan akhirnya dapat lumayan, 4 besar. Maka saudara, itu menjadi satu hal, sering kalau kita seperti itu, pertanyaannya waktu kita beriman, apakah kita juga melakukan hal yang sama? Jangan-jangan saudara, kita orang yang percaya pada Tuhan, kita mengatakan, I believe in Christ, I believe the Lord, adalah karena dengan satu iming-iming. Dan salah satu iming-imingnya mungkin adalah apa? Salah satu iming-imingnya adalah kamu akan menerima kuasa yang besar. Bahkan lebih besar daripada Yesus Kristus. Kita mungkin akan terbuka mata dan mengatakan, I want to follow you. Kenapa? Karena aku melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan dan bahkan lebih besar daripada Yesus. Saudara, kalau kita hanya mengikuti Yesus hanya dengan konsep seperti itu, maka kita adalah orang-orang yang sedang membodohi diri sendiri. Kenapa? Nah, kalau kita percaya Yesus, lalu kita pasti mendapatkan berkat seperti itu, mendapatkan akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu, lalu dengan satu harapan untuk kita menjadi besar, itu bukan yang Tuhan mau. Justru Tuhan menjanjikan barang siapa percaya kepadaku, kamu dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, bahkan lebih besar dari aku. Tapi sudah ada kalimat berikutnya yang seringkali dilupakan. Aku akan melakukannya. Maksudnya apa? Barang siapa percaya kepadaku, maka aku melakukan pekerjaan yang sudah pernah dilakukan. Kita dilibatkan untuk melakukan pekerjaan itu, bahkan bisa lebih besar kalau aku melakukannya. Jadi Tuhan tidak bisa disetir dengan pokoknya dan kita percaya Tuhan harus ikut dengan kita. Tidak juga. Maka dengan kepercayaan kita, justru Tuhan punya kedaulatan bahwa aku akan melakukannya kepada siapa. Kalau Tuhan mau memberikannya kepada pendeta Stephen Tong dan tidak kepada pendeta yang lain, itu adalah kedaulatannya Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan Billy Graham untuk berkhotbah kepada jutaan orang di Korea dan tidak memberikan kesempatan, dan Tuhan tidak memberikan kesempatan kepada yang lain, itu adalah kebebasan dan kedaulatan dan otoritas Tuhan Allah. Tapi hal yang ditekankan di sini yaitu apa? Hal yang ditekankan adalah barang siapa percaya kepada Allah,
maka engkau diizinkan untuk melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar. Pertanyaan adalah, yang bahkan lebih besar, tidak selalu adalah yang lebih besar yang kita lakukan. Pekerjaan-pekerjaan yang Yesus kerjakan itu tidak selalu hal yang besar-besar. Yesus kadang-kadang melakukan hal yang Yesus lakukan adalah termasuk dengan dia terisolasi, termasuk dengan dia sendirian, termasuk pada saat dia di Getsemani, dia berdoa, bergumul atas penderitaan yang ada, dan tetap percaya kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan katakan, barang siapa yang percaya kepadanya, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan lakukan, termasuk percaya kepada Tuhan, melewati setiap kesulitan, dan menghajar kuasa kegelapan, dan percaya bahwa firman Tuhan itu hidup dan dapat memimpin kita melakukannya sampai selama-lamanya. Itu adalah kehendak Tuhan, saudara. Dan saudara, ini adalah satu hal yang Tuhan punya kedaulatannya untuk melakukan kepada siapa, untuk mereka bisa lebih besar daripada orang lain. Jadi saudara, kalau kita melihat kenapa ada orang yang dipakai Tuhan luar biasa, ada yang biasa-biasa, dan ada yang bahkan tidak terlalu biasa juga, terlalu biasa banget. Ada yang mengalami seperti itu. Ya, saudara, tapi itu bukan ukurannya. Tetapi apa? Itu adalah satu hal yang membuat kita yakin bahwa pekerjaan yang Tuhan izinkan, itu bukan pekerjaan manusia, itu adalah pekerjaan Tuhan. Aku melakukannya kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Maka saudara, seringkali kita adalah orang-orang yang sangat pintar untuk melakukan judgmental. Sehingga judgmental yang kita bangun adalah sesuatu yang sangat tidak membangun. Sehingga akhirnya judgmental itu membuat kita jatuh dalam sebuah kebencian. Dan seringkali kebencian itu akhirnya membuat kita menghindari orang. Contoh misalnya tadi kita mendoakan poin kedua, di mana di poin kedua ada satu jemaat di BSD yang terkena akan COVID-19. Sudah kita melihat apa yang dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat justru mengatakan itu adalah aib. Itu sangat jahat, sudah. Mengatakan bahwa orang tersebut menerima aib adalah aib. Kita tidak boleh dekat-dekat, kita tidak boleh ini, kita nggak boleh untuk nggak boleh untuk do something for them. Banyak yang menghindari, banyak yang mengatakan bahkan dia adalah aib, sehingga akhirnya yang jadi bumerangnya adalah jemaat-jemaat yang ada di GRI BSD, sampai mereka pun dihindari. Sehingga tidak ada orang yang berani mendekat kepada jemaat. Padahal belum tentu jemaat itu kena. Tapi akhirnya semua menghindari, mengatakan kita itu seperti satu gereja ini kena aib. Bahkan ada yang kita melihat waktu zaman SARS itu sampai ada orang yang waktu kena SARS dikatakan Tuhan hukum kamu. Saudara, itu jahat luar biasa. Maka ini menjadi satu hal bagaimana kita perlu belajar mengikut Yesus Kristus. Kita bukan hanya melihat the greater knowledge, tapi juga kita melihat the greater works yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Dan salah satu yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita bukan melakukan hal yang besar-besar, tapi termasuk melakukan hal yang biasa saja. Itu apa? Mengasihi, belajar mengampuni, belajar untuk peduli, belajar untuk tidak menghakimi, belajar untuk tetap membangun orang-orang yang lemah iman, menghibur mereka, menguatkan mereka, dan membawa mereka percaya kepada Tuhan. Maka saudara, adalah sebuah sukacita kalau the greater works itu ditunjukkan kepada kita, waktu Tuhan mengizinkan greater works itu ada di dalam pelayanan saudara. Kalau saudara hanya misalnya dengan memuji Tuhan, ada orang yang bisa mengagumi suara saudara adalah dari Tuhan. Itu adalah sebuah sukacita. Waktu saudara bisa mengajar kepada orang lain, dan waktu pengajaran yang sudah saya ajarkan itu membuat orang mengenal Tuhan dengan lebih benar. Itu adalah pekerjaan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saudara. Itu adalah bukan sekedar pekerjaan biasa. Itulah the greater work yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Maka saudara,
Jangan kita kecil hati di dalam setiap kondisi seperti ini. Mari kita belajar dalam kondisi seperti ini pun. Tuhan, greater work apa yang Tuhan mau saya kerjakan? Apakah saya bisa mengerjakannya dengan saya mencari atau saya mengontak teman-teman untuk mengajak mereka berdoa, mengajak mereka untuk ke gereja, mengajak mereka ikut untuk beriman, mengajak mereka untuk percaya, mengajak mereka untuk melihat Tuhan yang besar itu. Maka saudara, poin kedua, kita bukan hanya diajarkan kepada satu hal, mengikut Yesus, kita bisa melihat the greater knowledge of God yang sesungguhnya. Tapi kita juga diajak untuk melihat the greater works of God di dalam hidup kita semua. Dan yang terakhir, saudara, poin terakhir, yaitu saudara dan saya, kita sama-sama diajak untuk melihat kepada the greater resource of life yang sesungguhnya yang dapat memimpin kita. Saya mengajak saudara membuka di dalam ayat 15 sampai ayat 17. Saya minta untuk Davin ada di situ. Bacain, Davin. Ayatnya apa ya, Bu? Kitabnya. Di dalam Yohanes 14, ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Lalu setelah Davin, saya minta untuk Richard. Richard ada di sini? Richard ada nggak? Halo. Oh, ada ya. Oke. Richard nanti bacain ayat yang ke 25 sampai 27 ya. Jadi Davin baca ayat 15 sampai 17, lalu Richard bacain ayat 25, 26 dan 27. Ya. Oke, Davin baca duluan. Oke, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat. Yohanes 14. Yohanes 14, ya. Yohanes 14 ayat 15, 16 dan 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan didiam di dalam kamu. Iya. Lalu 25, 26 dan 27, Richard. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Ya, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, saudara, di sini kita melihat Yesus justru mengatakan, jika kamu mengasihi aku, if you love me, you will obey my commandment. Kalau engkau mengasihi aku, maka engkau pasti akan menaati setiap perintahku. Sekontroversial apapun, engkau akan menaati perintahku. Maka there is no editing. You cannot edit the word of God. Saudara nggak bisa untuk mengedit prinsip firman Tuhan. Saudara nggak bisa mengedit segala perintah Tuhan. Saudara nggak bisa mengedit setiap apa yang Tuhan firmankan. Maka setiap apa yang Tuhan firmankan, itu adalah satu prinsip di mana saudara menerima firman itu karena engkau mengasihi Tuhan. Saudara melaksanakan firman karena saudara mengasihi Tuhan. Dan saudara mengerjakan segala sesuatunya, itulah karena saudara mengasihi Tuhan. Dan tentu saja semuanya itu diberikan. Bukan di dalam satu hal di mana Tuhan membiarkan segala sesuatunya itu mengikuti pimpinan kita. Tapi justru kita diajarkan untuk menaati setiap perintah Tuhan, mengasihi Tuhan,
di dalam pertolongan Tuhan. Maka itulah kenapa kita melihat Roh Kudus diutus oleh Bapa. Roh Kudus diutus untuk apa? Untuk setiap kita bisa menerima resource yang benar. Kita menerima resource yang benar, bagaimana saya seharusnya menaati firman. Menerima resource yang benar, bagaimana saya menghadapi kesulitan yang penuh dengan kegelisahan dan kegentaran tersebut. Dan menerima resource yang benar, bagaimana kita mengasihi Tuhan. Dan kita menerima resource yang benar untuk bagaimana kita menghadapi setiap apa yang dikatakan oleh dunia itu benar. Dan waktu melihat perintah Tuhan mengatakan itu salah, lalu dunia memandangnya itu benar kok. Lalu gimana kita sebagai orang percaya memiliki akan satu keabsolutan untuk mempercayai apa yang Tuhan katakan itu benar. Maka itulah kenapa tadi yang dibacakan oleh Richard memberikan konfirmasi, yaitu apa? Semua yang kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu, yaitu Roh Kudus diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang menjadi source untuk mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita, dan memberikan damai sejahtera di waktu dunia memberikan damai sejahtera yang berbeda dengan damai sejahtera Tuhan. Gimana kita keep belief dengan apa yang diberikan oleh Tuhan. Dan Yesus mengatakan, jangan gelisah, jangan gentar. Maka saudara, ini adalah satu hal yang Tuhan nyatakan. Bahwa mengikut Yesus memang nggak gampang. Mengikut Yesus harus berani kontroversial. Dan berani untuk melihat bagaimana kita mengambil keputusan mengikut firman Tuhan. Kita harus berhadapan dengan dunia ini. Tapi kita harus punya keyakinan. Yesus berkata, jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Kenapa? Karena Tuhan sudah menganugerahkan the greater knowledge kepada kita. Tuhan sudah memberikan the greater works of God di dalam kehidupan kita. Dan dia juga memberikan the great resource untuk kita. Bukan resources, bukan akan sumber-sumber, tetapi satu-satunya sumber, di mana sumber itu adalah dari Allah sendiri, melalui Yesus Kristus, dan dianugerahkan melalui Roh Kudus untuk memimpin kita semua, sehingga kita tidak keluar dari jalur firman Tuhan, kita nggak keluar dari jalur perintah Tuhan, kita nggak keluar jalur dari kepercayaan yang satu-satunya itu, tapi kita menjalani segala sesuatunya adalah karena Tuhan yang bekerja, melakukannya, dan hadir di dalam kehidupan kita semua. Maka sudah sebuah sukacita besar, saudara, kalau hari ini Tuhan mengingatkan kita di dalam coronavirus yang mewabah dan begitu globalnya. Kita harus percaya orang Kristen, we can do something, because we have the greater knowledge from God, because we have the greater works from God, because we have the great resource from God. Dan biarlah itu yang memimpin kita semua, baik saudara ada di Hong Kong, yang ada di Xiamen, yang ada di Beijing, yang ada di Shanghai, dan ada di kota lain. Mari kita sama-sama percaya bahwa kegelisahan bisa terus menghantam saudara dan saya. Kegentaran hati bisa terus menghantam saudara dan saya. But keep believe in God. Keep believe in Christ. Karena the greater knowledge, the greater works, and the greater resource sudah diberikan bagi kita. Mari kita menaatinya. Mari kita peka terhadap setiap pekerjaannya. Dan mari kita memperjuangkan dari sumber yang sama untuk melakukan kemuliaan Tuhan melalui bidang kita masing-masing. Maka kiranya Tuhan memberkati kita semua, menggairahkan dan membakar hati kita semua, untuk kita lebih lagi untuk berjuang, lebih lagi percaya, dan lebih lagi melakukan setiap apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tunduk kepala kita bersama-sama berdoa.